Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Jamaah yang mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sampai pada akhirnya meninggalkan alam ini tentu saja tidak mudah. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan pada kita sekalian sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah 155 yang dibacakan tadi, yang intinya adalah bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini akan penuh dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian kepada kita semuanya. Disebutkan secara rinci oleh Allah rasa takut, lapar, miskin, kurangan harta dan jiwa, bahkan kekurangan makanan, itu merupakan bagian daripada kehidupan manusia selama hidup di dunia ini. Allah menyebutkan rasa takut. Kenapa seperti itu? Memang manusia dalam keseharian biasanya merasa takut. Memang di sini dirinci takut kelaparan, takut kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya. Apa yang terjadi? Kenapa yang terjadi? Karena Allah memang begitulah, memberikan rasa takut kepada manusia sebagai ujiannya. Sekarang ini misalnya yang sedang ramai penyakit dari Wuhan menjadi Wuhan di Indonesia ini, di dunia malahan, ya, yang diberi gelar corona itu. Wuhan ada suatu kota di sana, wallahu alam bisawab. Apa dibuat penyakit itu, apa terjadi karena memang kesalahan misalnya di laboratorium. Tapi yang jelas penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan di Indonesia pun terus menerus kejadiannya. Obatnya dibuat oleh mereka dan juga negara-negara lain, makanya kita tidak tahu apakah dibuat sehingga nanti harus beli obat dari sana, wallahu alam. Nah, akhirnya yang terjadi di dunia adalah sifat wahan. Kalau tadi penyakit dari Wuhan, yang terjadi adalah wahan. Apa wahan itu? Dalam Al-Quran banyak sekali sebutkan wahan. Bahkan ada salah satu ayat Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyatakan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni wahanal 'adhu minni washta'ala rasus syaiba. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini sudah lemah tulang-tulangku, karena memang beliau sudah tua, dan kepalaku sudah seperti menyala karena memang rambutnya sudah memutih. Kelemahan wahan itu. Dan yang terjadi memang seperti itu. Kelemahan dalam aspek ekonomi misalnya, gara-gara penyakit ini sekarang lemah. Ya, di mana-mana. Apalagi di Indonesia seperti sekarang ini, karena memang Indonesia lemah manajemen negaranya, manajemen ekonominya. Padahal misalnya salah satu contoh yang dekat saja, sekarang sedang ramai di medsos mengenai akan impor beras umpamanya, padahal di sini di mana-mana itu beras itu sungguh banyak. Bahkan di Jawa Barat saja menghasilkan beras yang cukup banyak sekali, sampai 500.000 ton lebih. Itu 3 bulan, kalau setahun itu tentu akan 2 kali lipat seperti itu. Yang terjadi adalah kelemahan di kalangan para petani kita, karena padinya hanya dibeli sangat murah sekali. Kira-kira 4 ribuan per kilo, bahkan kadang-kadang itu kurang dari itu. Kelemahan yang terjadi
Kita tidak tahu ke depan seperti apa ekonomi Indonesia sekarang ini. Belum lagi penyakit yang selalu mengganggu, yang dulu-dulu kita atau masyarakat para pedagang sangat giat sekali berdagang, tapi sekarang banyak sekali yang berkurang karena memang ada penyakit yang seperti tadi itu. Tapi Allah jelas menguji di sini. Khauf, rasa takut. Paling dekat di sini takut kita itu terhadap penyakit yang tersebar luas misalnya. Begitu. Belum lagi kalau sudah kena bagaimana pengobatannya, kita tidak tahu. Dan karena itu banyak mereka yang sudah mendahului kita karena memang penyakit corona tadi. Mudah-mudahan mereka mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala karena penyakit yang berat itu dan menjadi syuhada. Itulah ihwah-ihwah kita, teman-teman kita. Yang kedua, rasa takut itu antara lain juga rasa lapar. Mungkin suatu waktu karena tidak ada makanan minuman, rasa lapar itu terjadi. Karena itu kelaparan itu tentu ada bagian yang harus disiapkan bagaimana supaya tidak terjadi kelaparan di kalangan masyarakat. Kalau sudah lapar, tentu apa yang terjadi? Ya, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kesananya adalah kekurangan jiwa, banyak kematian-kematian. Dan itu semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun jamaah rahimakumullah, maka wabasyiri sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita adalah menjadi orang as-sabirun karena banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kena kepada kita sekalian dari berbagai aspek kehidupan. Tentu saja kesabaran harus dipelihara, tapi kesabaran itu bukan berarti tidak berusaha. Kita harus bergerak terus. Bagaimana? Di sisi lain kita harus sabar, tapi di sisi yang lain juga kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita sekalian. Karena itu Allah juga meneruskan pada ayatnya, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang sudah kena kepada musibah itu, maka ucapan yang paling bagus bagi orang-orang yang sabar itu tentu saja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin barangkali karena si A, karena si B, karena itu, karena ini dia kena terhadap musibah tertentu, tetapi pada akhirnya kita harus mengembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Quran itu sangat jelas sekali, kalau orang kena musibah maka jangan lagi ada ucapan-ucapan yang macam-macam kecuali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling tidak ada orang yang mati biasanya itu mengucapkan inna lillahi, mungkin sahabat kita, tetangga kita gitu, dan lain sebagainya. Apalagi bahasa yang diucapkan kecuali dikembalikan pada Allah, dan itu sebagai tanda keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, bagi mereka yang sabar dan kemudian segalanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala ketika kena musibah itu, Allah juga menyatakan ulaika alim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan dan sempurna serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya salawat di sini, kita mungkin atau kadang-kadang baca salawat
berdoa pada Allah juga, karena memang perintah salawat dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Allah berfirman di situ bahwa orang-orang yang beriman itu bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, di sini sering diartikan salawat itu adalah doa. Dan di sini diartikan keberkahan yang sempurna, ya, salawatun min rabbihim, dari Tuhan mereka. Itu yang kita harapkan apapun yang terjadi. Tapi di sisi lain diberi pula warahmah, artinya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat pula kepada orang-orang yang kehidupannya dalam kesabaran. Di akhir ayat surat Al-Baqarah 157 ini Allah juga menyatakan ulaika humul muhtadun, merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang mendapat hidayah. Ciri daripada kesabaran itu adalah jelas sekali dalam kehidupan kita, dan itulah adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat baca salawat pada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah pada Nabi. Jamaah rahimakumullah, seperti pada khutbah pertama disebutkan mengenai kelemahan-kelemahan dalam bidang ekonomi utamanya sekarang ini. Lalu kita harus bagaimana sebagai bangsa, apalagi sebagai muslim. Oleh karena itu, gaya hidup kita harus disesuaikan dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya yang halal yang dimakan oleh kita sekarang ini, tapi dari mana datangnya barang itu, siapa pemiliknya, dan lain sebagainya itu. Karena itu ada kaidah, saya sering mengatakan di sini dalam fikih yang disebut saddud dzari'ah, menutup jalan. Menutup jalan itu, saddud dzari'ah itu, man'u ma yajuzu idza adda ilal fasad, melarang yang boleh apabila membawa kerusakan. Karena itu jamaah rahimakumullah, supaya tidak rusak Indonesia ini, sudah tidak rusak bangsa ini, supaya tidak rusak umat Islam ini, harus mengetahui sejak awal siapa pembuat barang itu, halal atau tidak. Orang mana pembuat barang itu? Orang sini. Kalau perlu dalam kehidupan kita berbelanja pun harus sangat hati-hati ke toko mana kita itu berbelanja. Siapa pemiliknya ini? Bukan hanya urusan harga, mahal dan murah. Tetapi siapa pemilik toko ini? Muslim atau bukan? Nah itu saddud dzari'ah, menutup jalan. Jamaah rahimakumullah, Indonesia ekonomi sekarang sedang dikuasai oleh 9 naga.
yang tentu saja umat Islamnya yang sengsara dan disengsarakan dengan berbagai macam cara. Karena itu kita sebagai muslim harus sangat hati-hati saja. Bukan hanya dalam usaha, bukan dalam mencari uang saja, tetapi bagaimana menggunakan uang yang sudah dirizkikan oleh kita sekalian. Keadaan hidup kita, pola hidup masyarakat kita termasuk muslimin, banyak sekali yang jauh dari tuntunan Quran dan sunnah Rasul. Hidup berlebihan, hidup berkemubaziran, dan hidup berkemewahan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Indonesia ke depan terpelihara ya jamaah rahimakumullah, termasuk kita sebagai muslim menjadi orang pertama dan utama yang memeliharanya. Karena dari dulu juga umat Islam yang memerdekakan bangsa ini, yang memelihara bangsa ini, bahkan dibiayai oleh bangsa ini. Pajak-pajak dan lain sebagainya itu dikeluarkan oleh umat Islam, dibayar oleh kaum muslimin. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ke depan diberkahi oleh Allah dalam hidup ini, kemudian diberi keuntungan, dan segala kerugian dan rasa takut mudah-mudahan sesegera mungkin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa kita semuanya, dosa orang tua kita, kerabat kita yang ada ataupun telah tiada. Mudah-mudahan mereka selalu dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah pulang duluan menghadap Allah itu pun sudah ditidurkan di alam barzahnya sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala rasa takut, termasuk juga penyakit yang sedang menyebar di dunia ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan juga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.